Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, malam yang berbahagia ini kita memasuki bulan Ramadan. Bulan penuh berkah, bulan yang mulia karena di dalamnya Al-Qur'anul Karim diturunkan. Sehingga bulan ini menjadi bulan yang dahsyat. Banyak keberkahan yang bisa kita petik di dalamnya. Dan pada malam yang berbahagia ini kita akan sedikit berbagi, tadabbur, mengulik faedah-faedah apa yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran tersebut bersama guru kita Ustadz Kamal Malawi. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair. Sehat ya. Pemirsa, insyaallah tema kita malam ini apa itu Ustadz kira-kira? Ya, kita akan berbicara tentang keberkahan ya. Keberkahan. Ya, berkah waktu, berkah usia, berkah rezeki, semuanya berkah. Semuanya. Jadi para pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah tema kita adalah berkah Ramadan. Artinya Ramadan ini membawa keberkahan yang besar dalam kehidupan kita sebagai insan, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tentunya. Sebelum kita memulai, saya akan membacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan bulan Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan Al-Qur'annya. Pemirsa ETC TV dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk biasakan memulai hari-harinya dengan tilawatul Quran, dengan membiasakan lisan kita ini basah dengan bacaan-bacaan Al-Quran kalamullah azza wa jalla. Kita mulai dari mana ini Ustaz pembahasannya? Ya, dengan kondisi saat sekarang ini ya alhamdulillah, saya menyapa dulu. Ya, Pak, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, lahir batin, selalu mendapatkan rahmat Allah, keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ini momen Ramadan, kita akan membahas keberkahan Ramadan. Gimana sih keberkahan Ramadan ini? Terkadang orang tidak menghargai karena sudah hal yang biasa. Orang itu menghargai kesehatan itu ketika sakit, dan orang itu terkadang tidak bisa menghargai sebuah waktu yang spesial kalau dia nggak mengerti. Nah, saat sekarang ini kita saling dalam hal ini bukan kita Ustaz Rafa, bukan kita mengajari, bukan mengajari, bukan kita ini wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
Jadi saling watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Jadi kita saling menasihati. Saling Ya mungkin menasihati. suatu saat terkadang kita lupa atau lalai dan sebagainya. Jadi kita ini saat sekarang ini judulnya ini bukan maksudnya itu mengajari pemirsa, tidak, karena mereka sudah mungkin paham dengan hal ini. Kita saling mengingatkan saja ini, Saling mengingatkan dalam mengingatkan hal ini saja. dengan waktu-waktu yang berkah ini sampai ya 29 hari ke depan insyaallah. Tapi memang agama juga kan inna dina indallahil Islam. Pertama Ustaz, bahwa agama Islam ini adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga dalam hadis disebutkan bahwa ad-dinun nasihah, Mhm. bahwa sebagian dari agama itu adalah sebuah nasihat. Maka Ya. memang sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin harus saling menasihati Ustaz ya. Ya, Termasuk benar. saya nih Ustaz butuh nasihat banyak dari Oh. antum Ustaz ya. Iya iya. Berkaitan dengan Ramadan Ustaz ya. Saat ini memang agak berbeda ini Ramadannya Ustaz. Ya. Ya, dengan kondisi saat sekarang Mm. ini memang berbeda ya seperti tahun-tahun sebelumnya dan sekarang. Teman, saat sekarang ini beda juga dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya memang hampir kosong ya. Saya sekarang ini berbagai tempat itu saya perhatikan itu berbagai tempat hampir sebagian besar di Indonesia itu sudah melaksanakan sholat taraweh. Jadi walaupun memang mereka pakai protokoler kesehatan, tapi masjid-masjid sudah mulai ramai. Ya, saya dengan kejadian saat sekarang ini tidak ada yang kejadian yang tiba-tiba. Semuanya ada hikmah ya. Iya. Semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Jadi kita saat sekarang ini sedang bagaimana membaca kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu dengan menjadi orang-orang insan yang ulul albab. Ya. Baik, jadi kita saat sekarang ini berbicara tentang berkah ya. Ustaz. Berkah. Berkah. Kalau berkah itu Ustaz, kan ulama itu berpendapat berkah itu ziyadatul khair. Ya. Bertambahnya sebuah kebaikan Ya. apa yang kita miliki. Mhm. Apa Ramadan ini ya kalau kita lihat sangat sempit Ustaz ya. Mhm. Karena dibandingkan dengan waktu kita yang luang masih ada 11 bulan. Oh. Sementara Ramadan hanya 1 bulan. 1 bulan. Mhm. Keberkahan apa mungkin ya yang bisa kita laksanakan, bisa kita petik di Ya. bulan Ramadan ini Ustaz? Jadi begini, saya kepada pemirsa semuanya bukan berarti maksud kita menggurui. Memang seorang peneliti atau penulis terkenal itu ya, Ibrahim An-Nu'aimi. Iya betul, Ibrahim An-Nu'aimi. Ibrahim An-Nu'aimi ini begini. Mhm. Jadi umatku itu umurnya itu baina sittin wa sab'in. Antara 60 dan 70. 70. Jadi ini kita ini umat Nabi Muhammad kan gini Ustaz Arafah ini. Betul, kita umat Nabi Muhammad. Ya, Tapi kadang-kadang ada yang ngaku-ngaku juga. Iya, maksud saya begini, maka saya tanya. Jadi Iya, kita iya, ini iya, jangan iya. bilang Ustaz Rafa kita ini umat Nabi Muhammad. Iya, saya umat Nabi Muhammad. Pertanyaannya kita ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ketika kita mengaku umat Nabi Muhammad, Rasulullah SAW itu mengakui kita umatnya. Iya. Nah, ini Betul. permasalahannya nih ketika kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW dan Rasulullah tidak mengakui kita. Jadi begini. Dengan kondisi saat sekarang ini tidak ada solusi yang lain ya. Tidak ada solusi yang lain kecuali apa itu Ustaz? Apa namanya nih? An-Nu'aimi. Jadi Ibrahim An-Nu'aimi ini itu pernah menulis bahwa masa produktif umatku itu, umat manusia itu kan usia umat Nabi Muhammad itu baina sittin wa sab'in, di antara 60 dan 70. Iya. Nah, di antara 60 70, jadi masa produktif kita itu enggak sampai sepertiganya. Enggak sampai sepertiganya itu Artinya kalau kita hitung-hitung Ustaz ya, 60 kita tarik 60. Iya. Misalnya kan Rasulullah 63 tahun Ustaz ya. 60 tahun. Kalau kita tarik dalam keseharian kita tidur itu kan menurut dokter minimal 8 jam Ustaz. Kalau kita kalikan Ustaz ya dengan usia kita 60 tahun itu kita tidur kurang lebih 20 tahun Ustaz. Ya. Jadi kita memang kalau umpamanya sepertiga, kalau kita gunakan satu hari tidur itu 8 jam, berarti kita bisa menghabiskan waktu 20 tahun aja hanya untuk tidur. Hanya untuk tidur. Jadi 20 Sisa tahun. 40 tahun. Iya, 40 tahun. Nanti Iya. dari balik ya.
Balik 15 tahunan. 15 tahun. Berarti Iya. 15 tahun itu kan biasanya digunakan kebanyakan orang itu kan cuma hai. Iya, sana artinya kemari. usia sebelum balik orang menganggap ya udahlah, Belum biarin dulu maksimal. gitu. Belum maksimal. Yang penting dia jalan kongko sana, main Tumbuh sana, dulu main kemari. berkembang. Iya. Betul saja. Jadi itu 15 tambah 20. Berarti berapa itu? 35. 35. Kalau umpamanya usia umat Nabi Muhammad ini atau kita umpamanya mudah-mudahan 60. sampai 60 ya. Amin. Ustaz. Berarti 60 dikurang 35 sisa berapa itu? 60 dikurang 35 sisa 25. Ustaz. Nah, 25. Mungkin kita nanti kan mungkin kamar mandi, makan, bercanda, taruhlah itu 5 tahun. Main maksiatnya ada dihitung. Ustaz. Belum lagi maksiatnya. Ustaz. Allah. Jadi terkadang ini umat ini kita ini ya, ini kita ini sekarang ini kalau umpamanya 60 usia kita berarti dikurang tadi waktu tidur 20 tahun, Iya. dari usia balik 15 tahun, kemudian kita masuk kamar mandi 5 tahun. Berarti tinggal sisa berapa itu? Kalau kita optimalkan saja itu kira-kira mungkin tinggal 20 Ah, tahun. 20 tahun. Iya. Nah, kok yang usia produktif kita ini sekarang ini 20 tahun, terus gimana ini? Apa yang bisa kita lakukan untuk masuk Usia surga? 20 tahun ini. Iya. Sementara umpamanya Nabi Nuh alaihissalam itu usianya 950 tahun. Iya. 950 tahun, Allah lah bisa bagaimana produktif itu. Dan Nabi Adam Tentu lebih panjang lagi umurnya. jadi kalau umat-umat terdahulu usianya seperti ini 950 tahun, 1000 tahun, dan kita 20 tahun ini, kita bisa berbuat apa? Nah, ternyata Allah itu maha adil ya. Iya. Artinya di sini bukan masalah panjang atau pendek, Mm-mm. tapi sejauh mana keberkahan itu. Ada pada dalam diri kita. Iya. Ada hadis begini, Ustaz, menarik juga kita bahas. Kalau kita berbicara tentang umur, Ustaz, ya. La yadkhulul jannata ahadukum bi'amalun. Lalu sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Rasulullah bilang, "Wala ana." Saya pun tidak akan masuk surga karena amalku. Illa ayataghammadana Allahu birahmati. Jadi hadis ini menceritakan bagaimana seorang manusia itu tidak masuk surga karena amalnya. Ya. Lalu sahabat tentu kaget, ya. Lalu apa yang bisa membuat kita amal kalau Rasulullah saja tidak masuk surga dengan amalnya? Lalu Rasulullah bilang, illa ayataghammadani Allah birahmati. Kecuali Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita. Ya. Allahu akbar. Allah. Jadi dengan kondisi saat sekarang ini apa bisa kita lakukan? Namanya usia 20 tahun. 20 tahun itu waktu yang sangat singkat sekali, nggak terasa ya. Nggak terasa. Saya aja udah 20 tahun lebih. 20 tahun ya. 20 tahun lebih, berarti hampir setengah dengan usia saya. Iya. Jadi ternyata Allah memberikan di situ keberkahan. Di usia kita yang sempit ini. Iya, jadi di situ ada keberkahan. Contoh gini, Imam Nawawi. Imam Nawawi itu usianya sekitar 40-an. 40 tahun, Ustaz. 40 tahun. Kita bisa membaca kitab Riyadhus Shalihin atau Hadis Arba'in. Itu karya-karya beliau semua, karya-karya fenomenal luar biasa. Dan kalau dihitungkan usia beliau itu 40 tahun, tapi karir beliau dalam menulis sebuah buku atau kitab-kitab yang saat sekarang ini menjadi rujukan kita, itu usia beliau itu sebenarnya melebihi dari usia 40 tahun. Kalau kita hitung dengan karyanya. Karya beliau ini. Jadi di situ kok beliau bisa menulis beliau bisa menulis satu hari, di mana orang bisa menulis itu dalam waktu suatu minggu atau 1 bulan, tapi dia dikasihkan 1 hari itu bisa menulis sekian. Di mana letak kedahsyatan? Nah, ini terkadang keberkahan ini. Jadi memang pada dasarnya pemirsa semuanya bahwa kita hidup di atas dunia ini kan mencari keberkahan. Kita di atas dunia mencari keberkahan. Jadi betul apapun sekali, yang mau kita lakukan itu berkah. Cuman sekarang ini kan permasalahannya orang nggak mau tahu tentang berkah. Yang penting, contoh begini, berbicara tentang berkah ini. Yang penting kaya. Dari mana datangnya dan sebagainya, semua dikumpulkan semua. Nominalnya banyak dan sebagainya. Tapi inti pertama orang saat sekarang ini adalah bagaimana mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, bukan keberkahannya. Jadi tidak penting dari mana harta itu. Iya. Jadi dia nggak pernah mau tahu itu. Dari mana harta itu dia nggak pernah mau tahu. Yang penting nominalnya banyak. Nah kalau semacam ini cara berpikir kita, wassalam, kita sama seperti minum air di lautan. Jadi saat sekarang itu tambah terus. Tapi tidak merasakan cukup. Nggak merasa cukup. Kenapa? Karena tidak ada keberkahan di dalamnya. Ada ayat juga yang menarik, Ustaz. Kalau berkaitan dengan berkah ini. Iya. Tepatnya di Quran surah Al-Anfal. Quran surah Bara'ah. Juz 9.
Itu lembaran pertama posisi sebelah kanan, Allah Subhanahu wa taala berfirman paling atas, Hmm. walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama Ya. wal ard. Jadi di dalam surat apa namanya yang disebutkan tadi itu. Ya. Artinya kan ada amanunya saat di situ. Ah, ya, jadi ini surat Al-A'raf ya. Oke. Ya. Walau anna ahlal qura amanu Mm-mm. wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jadi sekiranya penduduk sebuah negeri itu beriman, kemudian bertakwa, la fatahna alaihim barakatim. Allah akan bukakan rizki itu, Iya. keberkahan itu dari mana? Kebaikan itu. Jadi kita ambil bahwa sama seperti tadi bahwa ke makna dari Berkah. keberkahan ini ziyadatul khair. Iya. Jadi kebaikan. Kebaikan itu yang sedikit tapi bertambah nilainya di situ. Jadi Allah akan berikan kebaikan dari langit dan dari bumi. Iya, iya. Nah, pertanyaan saya sekarang ini ternyata keberkahan itu harus ada ikhtiar. Iya. Jadi tidak tidak bisa- ujuk-ujuk datang. Nggak bisa datang, nggak bisa. Ya, sama apa gimana? Umpamanya kan kalau beriman bertakwa, umpamanya puasa. Ya Iya. ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus Siam, la'allakum. tattaqun. Jadi keimanan takwa, baru Betul, keberkahan. betul. Jadi di situ orang yang beriman, kemudian orang yang bertakwa, pasti keberkahan akan ya semacam itu. Nah, tapi harus tahu ya, dengan kondisi sekarang ini, kalau penduduk sebuah negeri tidak beriman, tidak bertakwa, maka bukan keberkahan yang Allah turunkan, Apa itu, Ustaz? justru lawan dari berkah, Azab berarti. azab. Jadi ini hati-hati. Terkadang kan kita begini, Sarafa. Mm-mm. Kita kan mau menuntut kebaikan, Oke. tapi kita nggak pernah introspeksi diri. Kita mau berharap ini negeri bagus, Ya. ya. Harap-harap negeri ini bagus. Negeri bagus itu impossible, karena ayat ini nyambung. Penduduk itu beriman, bertakwa, Allah akan berikan kebaikan dari langit dan dari bumi. Dari langit itu ini, dari bumi itu ini, semua isinya apa, semuanya kebaikan semua, makhluknya kebaikan semua dalamnya. Tapi ternyata orang yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak ada takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengupgrade tingkat ketakwaannya, justru Allah bukan memberikan keberkahan. Lawan dari keberkahan tadi apa? Kebaikan. Lawan apa namanya? Azab. Berkah itu kebaikan, tapi lawan dari berkah itu azab. Mm-mm. Nah, saat sekarang ini azab itu orang menilai bahwa azab itu tsunami, Ya. azab itu gempa, azab Banjir. itu banjir. Bukan. Azab itu ketika orang itu tidak mendapatkan keberkahan, berarti di luar keberkahan apa? Azab yang dia dapat. Maka proses untuk mendapatkan keberkahan itu beriman sama Allah, bertakwa sama Allah, dan kalau itu tidak ada, maka yang terjadi apa? Allah akan berikan, Allah akan azab. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami azab mereka karena mereka mendustakan itu dengan apa yang mereka lakukan. Jadi justru Allah akan azab itu bukan hanya dengan tsunami, banjir, longsor dan sebagainya di mana-mana, tapi bisa terjadi itu apa? Allah berikan sebuah negeri yang tidak ada keimanan dalamnya, tidak tunduk sama Allah, tidak takut sama Allah, Allah berikan kaliber. Dalam sebuah hadis itu dasar sekali di dalam riwayat Az-Zahabi, diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi, kemudian dari sahabat Anas bin Malik. Apa yang terjadi orang yang tidak mau mendapatkan? Jadi keberkahan itu bukan ujuk-ujuk ya, ada prosesnya. Kalau dia sudah tidak mendapatkan keberkahan dalam kehidupan, apa yang terjadi? Allah akan berikan pemimpin itu kal asad, Seperti singa. singa. Wah. Kemudian Allah berikan para menterinya itu seperti kadzib, Ini luar biasa. Udah singa, serigala, bro. serigala. Kemudian Allah berikan hakimnya itu kal kalb, seperti Kebun binatang jadinya di sana. iya. Udah Jadi ada singa, udah ada serigala, anjing pula nah, dalamnya. Mohon apa maaf. yang terjadi kalau kita tidak mengupgrade di bulan Ramadan yang penuh berkah ini? Tidak ada mau mengupgrade. Jadi mau mengupgrade keimanan kita, ketakwaan, ibadah semua kepada Allah. Apa yang terjadi? Allah akan berikan tadi ya, mau saya terjemahkan tadi. Allah berikan pemimpin yang mentalnya itu seperti kal asad, Oke. seperti singa. Kemudian para menterinya itu bermental dan berjiwa seperti yaitu Serigala. serigala, dan para hakimnya Allah berikan pada saat itu mentalnya itu, jiwanya itu seperti anjing. Iya, iya. Dan Tapi kemudian rakyatnya itu dipermisalkan seperti domba-domba. Kira-kira domba-domba ini merasa nyaman nggak dengan tiga jenis makhluk ini? tentu pertama merasa ketakutan. Yang kedua bingung mau ngapain kita nih. Di kanan singa, di kiri serigala, di atas ada anjing. Iya.
Nah, tapi kita tarik nih Ustaz. Hadis ini menarik kalau kita dalam Ustaz. Iya. Kalau tadi Ustaz menyampaikan bahwa seandainya orang tidak beriman itu atau tidak ada keimanan dan ketakwaan dalam suatu Korea atau kampung kalau golongan, maka pemimpinnya akan seperti singa. Ciri ya pemimpin seperti singa itu apa itu Ustaz? Karena kalau kita kasih, kadang-kadang umat ini kan kalau dikasih permisalan terlalu tinggi kurang paham Ustaz. Iya. Nah, kita harus kasih dia yang sekarang adanya gitu. Iya. Sifat karakter singa itu gimana? Merasa superior. Satu, Merasa superior, Ya. kemudian yang tidak cocok sama dia akan dihabisi sama dia. diambil sama dia. Nah ini sekarang bagaimana itu Ustaz? Wallahu Wallahu a'lam alam, ya. Jadi maksud saya begini. Kita membaca tanda-tanda akhir zaman ini sambil kita bincang. Ini bukan, kita nggak ada urusan dengan politik. Kita membahas tentang keberkahan. Iya, Kemudian iya. mematchingkan ayat-ayat ini, ayat Al-Quran ini dengan hadis-hadis Nabi. Kemudian kita korelasikan dengan kondisi zaman Kondisi saat sekarang ini betul ya. Jadi kita ketemu ini saat sekarang ini berbicara. Kalau memang Ramadan itu penuh keberkahan, memang ini artinya kebaikan, tidak ada solusi. Jadi artinya kita sendiri, Ustaz Arafah, kita sekarang mengupgrade keimanan kita, ketakwaan kita. Kenapa? Allah mau memberikan yang terbaik sama kita. Karena keberkahan itu pada dasarnya adalah ziyadatul khair. Bertambah kebaikan itu. Justru saat sekarang ini tidak ada kebaikan dalamnya. Baik itu, maka kita terkadang ini nggak terlalu banyak menuntut kepada A, B, C semuanya. Kita sendiri koreksi diri. Ya, Memperbaiki artinya diri, kembali ke diri kita mengupgrade. diri sendiri Iya. ya. Apakah kita sudah mengupgrade diri kita saat ini? Terkait dengan Ramadan keberkahan, Ustaz, memang ada hadis yang menjelaskan tentang bulan Ramadan juga ternyata Ustaz ya. Ya. Disebutkan bahwa telah datang kepadamu bulan Ramadan, maka berpuasalah, dirikanlah sholat, karena di dalamnya itu surga, pintu-pintu surga dibuka dan Ya. neraka ditutup dan juga syaitan dan seterusnya lah. Artinya siapa yang tidak ditutup hadis ini kan, hadis ini ditutup dengan siapa yang tidak mendapatkan keberkahan atau tidak mengoptimalkan Ramadannya, maka itulah orang-orang yang merugi. Iya. Nah, berkaitan dengan yang Ustadz sampaikan tadi bahwa tempat Ramadan ini adalah tempat menggali keberkahan. Keberkahan apa saja nih Ustadz yang bisa kemudian kita gali di bulan Ramadan ini misalnya? Ya. Jadi memang kita ini ada dua nilai ya. Dua nilai. Dua nilai. Oke. Jadi hidup kita ini kan di-upgrade dengan nilai ya. Mm-mm. Ada nilai tempat, Tempat. ada nilai Waktu. waktu. Baik. Contoh begini, Oke. kita sholat sendirian, sholat wajib di kamar, Mhm. dengan sholat wajib di Di masjid, masjid. beda nggak pahalanya? Tentu beda. Beda. 27 derajat. Oke. Kemudian kita sholat di masjid dengan sholat di Aqsa, beda nggak? Oh beda. Beda. Kemudian kita dikasih kesempatan sholat di Aqsa, kemudian kita sholat di Masjid Nabawi, beda nggak? Beda. Beda. Kemudian kita sholat di Masjid Nabawi, kemudian dikasih di waktu yang berbeda lagi kita sholat di Masjid Mekah Makkah Al-Mukarramah, beda nggak? Beda. Jadi itu namanya keberkahan atau keberkahan tempat. Nilainya itu yang seharusnya kita paham itu. Jadi tempat juga bisa menjadi salah satu aspek keberkahan. Iya. saja. Tentu ya. Tentu tempat itu. Nah sekarang ini di dalam Islam itu jangan hanya melakukan ibadah itu yang penting selesai, tapi Islam itu mengajarkan kita ketika melakukan sesuatu itu lo harus cerdas. Jadi Ramadan kita ini cerdas dan berkelas. Cerdas dan berkelas. Itu yang harus kita Harus lakukan. nonton dong berarti Sat. Iya, Ya biar harus. paham. Iya. Karena kalau nggak nonton kita nggak paham Sat. kan mau berkelas kan. Ah, Contoh begini, ada si A dia sholat oke. subuh, Mm-mm. bagus bacaannya, tapi dia sendiri. Sementara di sampingnya nggak jauh itu ada masjid. Di mana beda nggak? Oh, Tetap tentu. sah nggak dia sholat subuhnya? Sah, tapi tentu Nilainya gimana? nilainya berkurang. Nah di sini harus kita pahami. Ada di Ah. situ nilai tempat yang terkadang orang itu kurang paham dengan yang semacam ini. Nah, oke, kalau sudah kita paham nilai tempat, ada nilai selanjutnya yang Allah berikan itu, nilai waktu. Waktu. Wah, Ramadan ini gimana? Dia tempat apa waktu? Waktu tentu Sat. Waktu. Nah, nilai waktu ini tidak dibelikan 11 bulan selain Ramadan. Dan itu Ramadan ini diberikan dalam 12 bulan selama setahun, itu satu bulan ini spesial. Dan harinya terhitung Sat. Iya. Seperti yang kita baca tadi ayaman ma'dudah. Ya. Sudah ditentukan waktunya. Heeh. Tetapi ini bisa menutupi kekurangan umur. Kekurangan umur yang kita miliki tadi Sat. Iya. Artinya kan tadi kita hitung-hitungan 20 tahun. Iya. 20 tahun ini bisa apa sih kita sebenarnya? Iya. Kalau yang ini yang kita optimalkan harap-harap masuk surga toh belum tentu kita diterima Iya. amal ibadahnya. Iya. Tapi dengan adanya bulan Ramadan ini ternyata di bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar Ustaz. Iya. Di dalamnya itu kita mendapatkan malam Lailatul Qadar seperti 1000 bulan. 1000 bulan. Iya. Artinya kurang lebih kalau kita mendapatkannya itu 83 tahun 3 bulan. Iya.
Itu lebih banyak dari umur kita Ustaz ya. Iya, bayangin aja kalau umpamanya kita hitung kan bulan bonus lah Ramadan itu ya. Bulan bonus. Selain dari Lailatul Qadar lah ya. Iya betul. Pokoknya orang berbuat baik, kita sedekah, kita berbagi, kita baca Quran, apapun kebaikan yang kita lakukan. Amal solehnya diperbanyak. Pada saat Ramadan itu berbeda. Bahkan ketika kita umroh dilakukan pada saat Ramadan, maka nilai ibadahnya sama dengan ibadah haji. Nilai ibadah itu kan spesial nggak? Jadi di atas dunia ini harus paham ada nilai waktu dan nilai tempat. Dan nilai tempat saya sudah jelaskan tadi. Nah nilai waktu ini saat sekarang ini nilai waktu ini. Ramadan ini. Jadi ternyata sudah kebaikan apapun yang kita lakukan selama Ramadan berlipat. Ternyata syahrul Ramadan Ladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian di sini juga di ayat yang lain dalam surah Al-Qadar itu apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, itu 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung tadi berapa tadi? Berapa tahun tadi? 83 tahun 3 bulan. Oke lah, kita taruh 83 saja. Iya. Kalau 83, usia kita saat sekarang ini berapa? Usianya 20. Iya. Oke, 20 kalau umpamanya kita selama Ramadan itu umpamanya kita upgrade lah ini 10 Ramadan terakhir itu kita upgrade. Kita 10 tahun lah kita mendapatkan setiap Ramadan itu kan kita mendapatkan itu ya. Lailatul Qadarnya. Ramadannya. Ya, Ramadannya. Tapi Lailatul Qadar ini 50-50. masih 50-50 ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa maksimalkan 10 Ramadan itu. Iya. Nah, 10 Ramadan itu kita maksimalkan pada saat itu dapat 10 tahun. Berarti 83 tahun kali 20 tahun. Wah, kalau umpamanya kita usia seperti itu, artinya usia kita mungkin 20 tahun produktifnya. Iya. Mungkin ya. Tapi Allah berikan nilai keberkahan waktu dan pahala kebaikan di dalamnya itu melebihi umat-umat seperti zaman Nabi Nuh yang 950 tahun, Adam 1000 tahun, ya kan? Tapi waktu. Jadi di situ keberkahan waktu yang saat sekarang ini orang itu melupakan itu, bahkan lalai dengan itu. Maka saat sekarang ini kita menjelaskan apa ada nilai tempat dan nilai waktu. Dan sekarang ini kita berada di waktu itu. Dan saat sekarang ini adalah malam keberapa ini? Ini malam pertama dan kedua. Ini malam kedua. Artinya masih ada lagi. Jadi maksudnya kita masih ada malam-malam berikutnya. Jangan seperti malam-malam Ramadan ini seperti di 2019, 2018 tanpa makna. Harus ada upgrade. Upgrade. Maka saat sekarang ini ada keberkahan dan kebaikan di dalamnya. Jadi apapun yang dilakukan itu kita menghendaki keberkahan. Dan keberkahan itu kan umpamanya berkah itu begini. Hal yang simpel itu berarti ada kebaikan dalamnya. Menjadi ada pasangan-pasangan itu indah. Ekonomi itu nggak banyak, nggak dikit, tapi membuat bisa orang itu membuat lebih baik. Iya, artinya dia tenang, walaupun sedikit. Tapi kadang-kadang sedikit pengen nambah juga, Sat. Hah? Kalau sedikit manusiawi. Itu manusiawi. Ingin nambah berarti kan istilahnya ikhtiarnya harus maksimal lagi. Maksimalnya. Kalau sudah punya pasangan pengen nambah itu berkah juga bukan, Sat? Masya Allah. Iya, itu sah-sah saja. Manusia. Kan ziyadatul khair, Sat. Iya, ziyadatul khair. Iya, betul ya? Iya, benar itu. Jadi sesuatu hal yang dibenarkan dalam Islam, dalam hukumnya itu silahkan saja. Silakan saja. Yang penting tidak di luar dari itu. Iya. Jadi kita keberkahan ini saat sekarang ini yang saat sekarang dilupakan orang. Iya. Sebenarnya kita mau mencari istri itu yang bagaimana sih? Iya. Tentu orang berpikir istri itu cantik, ibadahnya bagus dan sebagainya. Apa? Yang kita mau punya pasangan itu berkahnya. Ya. Apa itu? Istri itu berkah, tidak cantik tapi teduh, nyaman, langgeng. Iza nazarta ilaiha saratka. Masya Allah, luar biasa. Kalau ada yang cantik, kaya, pintar, soleha ya bolehlah, Sat. Cuman permasalahannya kan jarang. Jarang. 4 hal ini bisa jarang berkumpul. Jarang atau nggak ada sama sekali, Sat? Insya Allah ada. Tapi ada. Wallah alam. Baik, para pemirsa ETS TV dimanapun Anda berada. Keberkahan Ramadan begitu banyak ternyata, Sat, ya. Termasuk tadi terkait dengan waktu dan tempat. Tapi manusiawi itu selalu ada dalam tubuh ini, Sat. Pikirannya begini, kan baru hari pertama. Kan baru mulai. Masih ada Ramadan selanjutnya. Wah, ini pikiran-pikiran seperti ini akan selalu ada, Ustaz. Kira-kira nih, Sat, ya. Untuk kemudian menghilangkan motif pemikiran seperti ini, langkah-langkah apa yang bisa, karena kan hati ini kadang-kadang gelap, Ustaz.
susah untuk menerima lantunan ayat suci Al-Quran, susah untuk menerima kebenaran-kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, apalagi menjalankannya. Ya. Bagaimana langkah-langkahnya kita ini Ustaz, untuk kemudian kita tuh merasa nyaman di bulan Ramadan ini, benar-benar kita itu tenang bersama Al-Quran, berdua-duaan, bersahabat dengan Al-Quran Ustaz. Banyak yang perlu di-upgrade ya. Kita banyak di Al-Quran itu kan menjelaskan begini, hatta idza adrakahul maut qala rabbi irji'un. Sampai kemudian dia mati baru berkata, kembalikanlah aku ya Allah. Iya, artinya kita perlu begini. Memang terkadang enggak siapapun kita akan tergerus dengan kondisi semacam ini. Tapi kita bisa memaksimalkan kondisi saat sekarang ini supaya tidak menunda-nunda. Itu apa? Bagaimana orang-orang yang kondisinya mau sakratul maut atau nanti mereka sudah berada di alam barzah atau di yaumil mahsyar, mereka apa? Qala rabbi irji'un. Dia minta sama Allah, ya Allah, kembalikan kami ke muka bumi. Ngapain ke muka bumi? Minta waktu walaupun seperti kelipan mata. Bisa kalau kelipan mata ini bermanfaat nggak? Berapa kecepatannya itu? Nggak terhitung, cepat sekali. Cepat banget. Lebih cepat dari detik nih. Artinya dia ingin minta dikembalikan ke bumi, ya, kembalikan dia ke alam dunia ini supaya apa yang dilakukan? La'alli a'malu salihah Fima taraktu. Ya. Jadi pada saat itu ingin beramal Soleh. Jadi kita saat sekarang ini iwan akhwat kaum muslimin dimanapun pada saat sekarang ini, bahwa beginilah mereka itu apa, ingin kembali lagi ke dunia ini. Ngapain mereka? Ingin beramal soleh walaupun pada saat itu cuma seperkelip mata saja, diberikan waktu seperkelip mata. Itu sungguh-sungguh sangat cepat sekali, seperti kedipan mata itu. Tapi mereka ingin kembali, ingin saking apa? Ingin memaksimalkan waktu yang pada saat itu mereka lalai, yang mereka beranggapan ya sudahlah nanti. Siapa yang menjamin? Kalau kita, siapa yang menjamin saat sekarang ini? Besok kita masih bisa sahur. Siapa yang menjamin? Masih ada yang menjamin? Searafah menjamin gak besok bisa sahur? Ini kalau masalah jaminan seperti ini Ustaz, harta apapun yang kita gadaikan tidak bisa menjamin Ustaz. Hah? Karena yang memegang nyawa kita ini Allah Subhanahu wa La taala. tadri nafsum bi ai ardin Tamut. tamut. Jadi kita nggak tahu Di bumi mana kita akan. iya. Yang jelas pada saat itu jangan menunda-undakan waktu. Kenapa orang menundakan waktu? Karena dia tidak paham. Maka saat sekarang ini kita membacakan bagaimana di Al-Quran itu dijelaskan orang-orang yang ingin kembali ke dunia, ingin beramal saleh. Kapan itu momen yang paling terbaik? Dan momen yang terbaik itu adalah pada saat Ramadan ini. Maka saat sekarang ini, maka kan Allah kasih bonus semua nggak pada saat Ramadan ini? Iya, Allah bonusnya kasih berlimpah. bonus berlimpah-limpah. Kemudian maka begini, kalau Ramadan ini tidak ada perubahan, ya, Ramadan ini tidak ada perubahan dalam kehidupannya, sementara Allah kasih bonus yang berlimpah ruah Ramadan ini, dosa terlalu banyak berharap selain Ramadan itu ada perubahan dalam hidup. Jadi ini adalah bulan di mana pada saat kita mau mengupgrade, di mana spesialnya, pahalanya, semua Allah sudah kasih nggak semua di sini? Iya. Keberkahan waktunya, kebaikan di dalamnya, semua apapun yang dilakukan, dan tidak ada perubahan. Selama Ramadan ini biasa-biasa saja, hambar. Dia melakukan hal-hal yang biasa-biasa saja. Maka ini kita penting saling menasihati ini. Maka jangan terlalu banyak berharap selain Ramadan ada perubahan dalam kehidupan. Artinya bulan Ramadan ini harusnya menjadi bulan tarbiyah saja. Ya, Bulan pendidikan. ya, Sehingga di luar bulan Ramadan ini kita ini bisa mempraktekkan apa yang kita raih di bulan Ramadan ini. iya, Tadi kata-kata Ustadz menarik tuh Ustadz. Kalau di Ramadan ini saja kita tidak bisa, atau dalam kata lain hampar, terasa Ramadan ini semacam tidak berasa dalam hati kita, maka bagaimana dengan bulan-bulan yang lainnya? Berarti kita semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. iya, Karena tadi Ustadz menyampaikan bahwa di bulan Ramadan ini tempat kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Artinya kalau menurut saya Ustadz, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salat jasadu kullu wa idza fasadat fasad jasadu kullu. Hati yang kita miliki ini menjadi salah satu aset terpenting sehingga Ramadan ini bisa menyatu dalam jiwa kita, iya. dalam pikiran kita, sehingga kita bisa tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada penyakit hati berarti Ustaz. Iya. Kalau kita tidak bisa merasakan keberkahan Ramadan yang Ustaz tadi maksudkan. Iya. Nah, penyakit hati ini tidak terlihat Ustaz. Kadang-kadang kita tidak merasa bahwa kita sedang sakit.
hatinya, bukan sakit hati. Hatinya sakit. Ini beda tipis kata-katanya. Beda ya. Bukan sakit hati, tapi hatinya sakit. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa mengoptimalkan Ramadan ini ya dengan cara menambah keimanan, tilawatul Quran dan lain sebagainya. Nah kalau hatinya ini sendiri, Ustadz, kan susah itu, Ustadz. Untuk baca Quran aja susah, Ustadz. Jadi memang perlu kita ketemu saat sekarang ini, belajar. Artinya berdialog semacam ini, itu perubahan itu bisa, itu salah satu proses. Sehingga hati itu yang pada saat itu kelam bisa berubah sedikit, yang pada saat ini kita menyanyiakan Ramadan, kemudian kita bacakan ayat-ayat bagaimana mereka orang-orang next time itu ingin kembali lagi. Jadi itu salah satu di antara supaya kita bisa maksimalkan waktu ini dan bagaimana kita menempa hati ini. Jadi memang sekarang ini kan memang ini kan bulan training ya. Iya, bulan training. Bulan madrasah, bulan pendidikan. Iya, contoh begini. Orang-orang itu kalau melakukan kebaikan pahalanya tinggi gak? Pahalanya tinggi. Tinggi. Tapi ketika orang itu puasa di bulan Ramadan ini, bisa jadi gak nilai puasanya itu gak ada? Oh tentu, itu tergantung siapa yang puasa, Ustaz. Iya. Bahkan dia lapar, dia haus. Tapi nilainya oke, si A, B maju. Oke, saya puasa. Dia tidak makan, tidak minum, oke, kamu puasa. Tapi nilainya 0, silakan pergi. Ada bisa terjadi semacam itu nggak? Tentu bisa, Ustaz. Bisa terjadi. Apa sebab di situ? Ya mungkin bisa jadi puasanya hanya sebatas dahaga dan lapar saja. Iya. Artinya Allah mau apa? Apakah Allah cuma menilai puasa saja, menilai dahaganya saja, kemudian menilai dia lapar haus, cuma di situ aja nilai? Apalagi yang Allah nilai? Sehingga Allah itu ngasih nilai, oh ini luar biasa nilai yang spesial. Di mana? Artinya Allah mau mengupgrade apa di situ? Selain dari itu? Pertama mungkin ya kebaikan. Yang kedua adalah amal solehnya. Iya. Akhlak termasuk juga, Ustaz. Akhlak. Jadi begini, semakin tinggi akhlak, kebaikan dan sebagainya, Allah kasih reward. Tapi ingat, ketika kamu senang ghibah, kamu melakukan dosa, yang pada saat itu penyakit-penyakit hati muncul di hatimu itu dan tidak kamu membersihkan, artinya Allah nggak nilai puasanya. Dan ini juga termasuk keberkahan Ramadan, Ustaz. Iya. Karena kita berpuasa harus menghindari hasad, ghibah. Iya. Dan ini kan penyakit-penyakit hati semua. Iya betul, ini semua penyakit-penyakit hati. Penyakit hati. Makanya, dan itu tidak bisa kita lakukan ketika sedang berpuasa. Iya. Makanya ini saya sebut tadi, ini kita sedang di training sama Allah. Artinya apa? Makanya kita setelah Syawal itu biasanya kita setelah Ramadan itu disebut apa? Idul Fitri. Apa maksudnya itu? Idul Fitri. Ya, Aid ada kata kembali. Kembali apa? Fitrah. Artinya apa? Setelah dilebur. Kenapa? Dosa kita terlalu banyak. Makanya sampai Allah itu ancam. Kamu cuma dahaga saja kamu dapat. Kamu lapar saja, tapi nilainya nggak ada. Kenapa? Karena tidak ada kamu upgrade nilai buruk yang selama ini kamu lakukan di luar selama Ramadan, tetap kamu lakukan sehingga puasamu tetap sah nggak puasanya? Kalau pada saat dia ghibah dan sebagainya, puasanya tetap sah nggak? Tetap selesai puasanya. Selesai. Terus gimana nilainya? Nilainya Allah alam nih, Ustaz. Masalahnya ini kita tidak bisa menilai kalau di situ, Ustaz. Iya, artinya kan kita lihat patokannya hadis Nabi. Kamin shaimin laysa min syami ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tidak dapat nilai apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Nggak dapat apa-apa dia. Dan nilainya nggak ada apa-apa di sisi Allah. Artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia sudah lapar-lapar, sudah dahaga-dahagaan, udah sahur pula, sahurnya mahal lagi, Ustaz. Tambah lagi buka mewah, Ustaz. Iya. Tapi ternyata nol. Artinya mau apa sih Allah mau di sini? Allah itu mau memberikan kebaikan, ada perubahan dalam kehidupan kita. Bersihkan hatimu karena itu sumbernya. Jadi Ramadan itu apa? Bagaimana mengajarkan kita supaya hati ini benar-benar tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa, membersihkan hati, itu penting sekali. Dan pada saat itu adalah ibadah-ibadah yang kita lakukan saat sekarang ini. Betul, jadi memang ini training ini luar biasa sekali. Bisa bayangin kita udah capek kuliah dan sebagainya, ikut ujian, kemudian sudah kita ikut ujian, datang tiap hari, kemudian kita ajukan di sini sama sang dosen, kemudian dosen bilang cuma ngasih nol besar. Bahkan dia kali. Bisa kebayang nggak? Dia silang di sini di depan kita, ya ini hasilmu. Kemudian kita, saya kan kuliah, saya membayar, saya ikut. Kemudian dia kasih nilai, ini nilaimu. Gimana kira-kira? Itu berhadapan dengan manusia. Lalu bagaimana berhadapan dengan Allah ketika kita sudah lapar, haus dan sebagainya, disilang kemudian nggak ada nilainya.
Kira-kira gimana itu? Itu kalau kata anak zaman milenial sekarang, sakitnya tuh di sini katanya. Sakitnya tuh di sini. Iya. Di Jadi dalam hatiku katanya. iya, ini nggak Jadi sekarang. sudah hidup ini terbatas Iya. karena usia kita, kata Rasulullah, umatku ini tidak antara 60 sampai 70. Iya. Yang optimal hanya sekitar 20. 20. Lalu ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang 20 ini juga ternyata dikasih nol besar di hadapan Bisa Allah bayangkan, Subhanahu wa wa taala. qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu Haba'an haba'an mansura. mansura. Artinya orang-orang itu menghadapkan, inilah aku yang punya ilmu, inilah aku yang berinfak, inilah aku yang berzakat. Waja'alnahu haba'an mansura, seperti debu-debu atau yang berterbangan. Iya. Artinya tidak ada apa-apanya di Di sisi sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita ya mungkin saya sendiri pun terkadang ya banyak istighfar ya, karena Iya. kita nggak usah menilai orang lain. Betul. Karena terkadang kita juga terkadang terkena juga yang semacam ini. Mudah-mudahan yang jelas Ramadan ini kita upgrade lah sama-sama ya. Iya. Kita sama-sama di tempat ini, semua kru atau semua sahabat dimanapun berada, kita sedang upgrade. Bukan berarti kita berbicara yang semacam ini kita tidak, terkadang kita juga kena juga semacam ini. Tapi mudah-mudahan memang kalau saat sekarang ini kita harus diperbanyak, harus istighfar, harus banyak mengupgrade keimanan, kebaikan semuanya. Ya mudah-mudahan kita ini saat sekarang saling menasihati lah ya. Iya. Saling menasihati dalam kebaikan. Iya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis Watawasau. sabr, dan sabar. Iya. Dalam menasihati ada kesabaran. Tidak cukup dengan hak aja, Sat, karena bisa jadi perang jadinya, Sat. Iya. Dikit-dikit salah. Oh, Ada kesabaran. Jangan. Artinya rahmat, Sat, ya. Ya, kita Kasih juga sayang. mengingatkan orang lain, mengingatkan itu baik. Imam Baik. Syafi'i mengatakan kalau kamu menyampaikan Al-Quran kepada orang lain, mau menyampaikan hadis ke orang lain, tidak ada yang lebih mulia dari Al-Quran dan hadis. Tapi kamu sampaikan itu di depan orang yang sakit gigi. Kamu sampaikan orang yang lagi pada saat itu dia dalam kondisi labil yang Iya, tidak iya. memungkinkan kamu menyampaikan itu, jangan kamu sampaikan. Artinya di sini apa? Ada fikih dakwah. Betul. Fikih dakwah itu apa? Metode menyampaikan itu sama pentingnya dengan materi yang ingin disampaikan. Jadi terkadang karena kita berhadapan, kalau kita berhadapan cara menyampaikannya kebaikan, menghadapi 1000 ekor bebek gampang nggak? Mm-mm. Tapi kalau kita menghadapi 3 manusia, punya karakter nggak manusia itu? Yang Oh. berbeda-beda. Setiap kepala berbeda-beda. Berbeda-beda. 3 orang saja sudah Ya. karakternya berbeda. Apalagi kalau karakter yang sekarang ini kan ada juga nih karakter Fir'aun, Sat, nih. Oh, memang Fir'aun itu sudah mati, tapi jiwa Fir'aun akan ada. Iya, yang masalahnya ini, Sat, kalau karakter Fir'aunnya mirip dengan posisi Fir'aun sebagai kafir, bagi kita kan ya udah dia kafir. Iya. Jelas hukumnya, Sat. Iya. Tapi yang menjadi masalah kalau dia muslim tapi karakternya Fir'aun, Sat. Ini ya. Ya Mulkan Jabarin itu Iya, kan iya, yang sudah iya. dijelaskan harus Nabi dengan perjalanan 5 fase perjalanan dunia ini, dan kita saat sekarang ini masuk fase mana ini? Itu kan sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Iya, iya, iya. Jadi yang jelas kita saat sekarang ini ya bismillah sajalah. Kita melihat fenomena saat sekarang ini luar biasa sekali. Jadi kalau kembali lagi kita ke judul semula bahwa ingin keberkahan, dan berkah itu tidak datang langsung begitu saja. Dia ada butuh proses. Tentu keberkahan itu milik Allah. Oke. Maka ambil dengan cara Allah. Mau hartanya berkah, berarti ada kebaikan dalam hartanya, maka keberkahan harta itu bisa kita dapat. Kapan? Ambil harta itu dengan cara Allah, keluarkan harta itu dengan cara Allah, maka keberkahan dengan harta itu. Allahu Akbar. Jadi kita ambil contoh harta, Ustaz, ya. Iya, Kita ambil harta itu dengan cara Allah, iya, kita pergunakan dengan cara Allah, iya. kita keluarkan dengan cara Cara. Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah janjikan. Hmm. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil. Allahu Iya. Akbar. Akan berlipat ganda menjadi 700 Iya. kali lipat tangkai. Kadang-kadang memang manusia itu kurang bersyukur, Ustaz. Mhm. Maka Allah sering menggunakan kalimat-kalimat tantangan. Mhm. Misalnya dalam surah Al-Kahfi, qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi. Kalaupun manusia ini yang sok-sokan, kan ada juga manusia begini, tipe-tipe manusia. Jadi dia itu beriman, beramal soleh, merasa bahwa saya sudah punya sedekah. Nah, karena kan mungkin dia ini berbeda dengan yang tadi kita cerita, bahwa dia bukan sifat kafir, dia orangnya muslim mukmin, Ustaz. Dia merasa bahwa saya sudah cukup, saya sudah punya amal soleh, keberkahan dan sebagainya. Tapi Allah bilang, qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr. Kalaupun ya kita ambil itu lautan untuk kemudian kita jadikan alat menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, lanafidal bahr, tidak akan pernah cukup.
walau ji'na bimithli, walaupun kita datangkan air lautan lagi yang seperti itu pula, tidak akan cukup lautan tersebut untuk menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita sombongkan sebenarnya Ustaz ini? Ini masih manusia sombong ini Ustaz nih. Kita kata-katain dulu lah Ustaz. Ya. Jadi merasa sudah punya surga Ustaz. Iya. Iya. Jangan Iya. semacam itu. Jadi apa namanya? Tidak baik yang semacam itu. Jadi terkadang kita pongah, tidak bersyukur dengan kenikmatan Allah Betul. Subhanahu wa taala. Dan kita masuk surga itu bukan karena ibadah kita, tapi karena rahmat dan kasih sayang Allah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya dalam momen yang saat sekarang ini juga di bulan yang berkah ini, saya juga mungkin ada kalimat-kalimat yang mungkin saya sedikit mau sampaikan juga kepada para Pemirsa. dai Iya. dimanapun berada. Ya kita ini maksudnya ingin berharap umat ini baik, itu tujuannya. Berharap umat ini kembali ke ajaran Al-Quran, ke sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi ada cara-cara. Dan kita saat sekarang ini hidup di akhir zaman. Hidup di akhir zaman ini banyak fitnah. Kita jauh dari Nabi. Kalau dulu ada permasalahan, mereka mungkin langsung curhat ke Nabi. Selesai perkara. Nah kita saat sekarang ini setiap kepala itu punya ro'yun. Jadi ketika mereka mengambil hadis dan sebagainya, mereka punya pendapat masing-masing. Jadi adalah perbedaan-perbedaan yang timbul di akhir zaman ini. Maka sudah saat sekarang ini ya kita pun memang harus tepos selera lah gitu ya. Artinya berlapang dada melihat perbedaan-perbedaan yang ada dalam menyikapi. Tidak mudah karena kita ini pada dasarnya adalah seorang dai, bukan hakim yang menjudge dalam hal-hal memvonis orang dan sebagainya. Jadi memang butuh proses sabar dan sebagainya. Ala kulli hal, Masya Allah, mudah-mudahan Ramadan ini penuh keberkahan di dalamnya, kebaikan kita bertambah, kemudian terbentuk juga dengan pasangan yang penuh berkah, baik, harta yang berkah, pekerjaan yang berkah. Ingat ya, jangan sempat nanti bukan pasangan kita yang mengajak ke neraka. Profesi kita yang mengantarkan kita ke neraka. Kemudian harta kita ini menjadi penyebab mengantarkan kita ke neraka. Jangan. Ini kita menghendaki kebaikan semua. Maka bagaimana caranya supaya harta ini bukan mengantar kita ke neraka? Jadi ambil harta ini dengan cara Allah, keluarkan dengan cara Allah, berkah di situ. Pasangan juga semacam itu, dekatkan dia kepada Allah, dekatkan dia ke majlis-majlis ilmu sehingga berkah pasangan itu. Anak juga semacam itu. Jangan jadi anak ini nanti kita didik besar membesarkan itu anak singa. Anak singa. Kita kasih makan, kita kasih imun yang bagus, tapi imannya justru nanti terkadang begini, kita kan mau istirahat ya. Usia pensiun kita mau istirahat 60-70 ke atas saja. Kita mau istirahat, mau melihat anak-anak yang pada saat qurrata ayun. Justru enggak kita dapatkan anak qurrata ayun. Anak ini justru yang melahap orang tua. Memangsa orang tuanya. Iya. Apa sebab? Karena orang tua pada saat itu hanya fokus kepada otak anak, perut anak. Keimanan anak nggak mendapatkan hati-hati. Maka kapan keberkahan itu muncul? Ramadan ini menggemblengnya. Kesempatan besar. Besar. Masih mending sebenarnya Ustaz kalau anak itu hanya memangsa sekitar keluarganya. Tapi kalau dia jadi pemimpin yang memangsa, wah ini satu negeri dimangsa. Ustaz. Ini luar biasa. Ya, bahkan seluruh umatnya bisa digiring ke masuk dalam. Nah, ini lebih dahsyat lagi. Dan itu. yang mendapatkan dosanya itu yang mendidik. Iya. Ya betul saja. Karena itu jariyatus su. Oh iya. Artinya kita berharap anak-anak kita sukses, tahu-tahu kita tidak menitipkan iman, chip iman di dalamnya gitu Ustaz. Iya. Jatuhnya jadinya apa Ustaz tadi? Membesarkan singa. Iya. Jadi hati-hati nih Ustaz. Kita anak-anak kita ini kita didik dia bagaimana pakar ekonomi. Iya. Mereka belajar bisnis, tapi tidak ada Al-Qur'an dalamnya. Tidak ada Al-Qur'an di dalamnya. Ini sama saja kita sedang mendidik dia, next time dia menjadi generasi-generasi korun ini. Generasi kurun. Next time kamu nanti akan menjadi ini, tapi tidak ada Al-Quran di dalamnya. Next time anak ini menjadi penguasa, ini bermental Fir'aun ini. Atau nanti seorang anak yang dituntut pada saat itu dia bisa belajar ini, tapi tidak ada keikhlasan dalam hatinya, kemudian kebesaran jiwa, kebersihan hati. Ini nanti bisa menjadi ustaz-ustaz yang bermental Samiri. Oh ya, lain hal dia mengatakan beriman, lain hal lagi berkata lain gitu ya. Jadi dia gunakan agama ini untuk dunianya. Jadi dia paham dengan ini untuk lari ke agama untuk perutnya dan sebagainya. Artinya dia memakai agama ini sebagai casing, tapi intinya bukan itu. Jadi kemudian nanti ada lagi bermental seperti Haman. Bagaimana itu mental? Orang pakar-pakar hebat semua dan sebagainya. Yang jelas intinya
apapun anak kita saat sekarang ini, keluarga kita saat sekarang ini, didik mereka dengan Al-Quran. Jadi tidak menjadi seorang istri-istri yang bermental seperti istrinya Abu Lahab gitu. Atau seorang istri yang kuat agamanya dan sebagainya, tidak dikuatkan seorang suami dengan Al-Quran, keberkahan malam ini, itu bisa jadi nanti suami-suami bermental si Fir'aun. Itu bisa terjadi gak? Tapi kan bisa saat tentu. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Maka tanamkan saat sekarang ini, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi Al-Quran ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu di bulan apa? Ramadan. Maka jadi, Ramadan ini adalah bulan spesial untuk kembali ke Al-Quran, menginstal ke Al-Quran. Kalau memang saat sekarang ini pandemi, kemudian anak-anak itu nggak usah sekolah, ya sudah, nggak usah sekolah, nggak usah apa. Tarik dia saat sekarang ini, kita perbaiki di rumah. Kita perbaiki di rumah, kita tanamkan Al-Quran. Iya, begitu maksud saya. Kita menyapa dulu saat ini. Ada penonton dari Bali. Izzuddin El Qosam, Assalamualaikum, Bali hadir Ustadz. Ada juga apa ini? Coach Beng B, Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Kamal Malawi, Alhamdulillah sehat ya. Sehat ya, Alhamdulillah. Jadi para pemirsa dimanapun Anda berada, bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti insya Allah kita akan jawab sebisa dan semampu kita untuk menjawabnya, dan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan di tengah-tengah masyarakat, dan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang para sahabat ETC TV tanyakan kepada kita. Sampai di mana tadi, Ustaz? Tadi kita bahas tentang menginstal anak dengan Al-Quran di bulan Ramadan, Ustaz. Yeah. Mungkin terakhir, Ustaz, sebelum kita tutup sambil menunggu pertanyaan jika ada, atau boleh juga para pemirsa untuk mengirimkan pertanyaannya di nomor WhatsApp ya, nomor WhatsApp yang ada di admin. Menginstal anak di bulan Ramadan ini dengan Al-Quran, Ustaz ya. Yeah. Di penutupan ini mungkin kita akan kasih tips, Ustaz, bonus. Bagaimana mengoptimalkan keberkahan Ramadan ini di dalam hidup kita. Ya. Jadi mengoptimalkan Ramadan ini, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Jadi pusat keberkahan itu apa? Ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi kembalikan anak itu ke Al-Quran, karena keberkahan itu ada di sana. Kemudian momen waktunya kapan? Ramadan. Keberkahan waktu di situ. Kemudian apa yang dia pelajari? Ada kitab yang penuh berkah. Maka mau nggak diri orang itu berkah? Anak ini berkah. Tapi sekarang ini kita bukan hanya cerita anak saja, bapaknya dulu. Ini kan anak ini kita ibunya dulu, Zat, ya? Ibunya dulu. Terkadang kan kita tuh kita install dengan Quran, ibunya baru Iqra 3 nggak lewat, bapaknya Iqra 2. Maka kita saat sekarang ini, bapak ibu saat sekarang ini jangan sampai ada yang tersinggung, matiin YouTube saat ini. Gak apa-apa. Ini kan kita seperti di awal kita saling menasehati. Saling menasehati. Betul. Jadi saat sekarang yang perlu diinstal dengan Al-Quran itu bukan hanya seorang anak, tapi ada orang-orang tua, ya ibunya atau ayahnya. Ini yang perlu diperbaiki, karena kalau sudah baik orang tua ini, nanti anaknya itu akan dia didik dengan cara-cara terbaik. Kalau tidak, nanti terkadang kita menuntut anak itu terbaik tapi tidak ada sampel, tidak ada uswah dari seorang. Dia tidak bisa menjadikan orang tuanya misalnya teladan seperti itu. Dan kadang anak-anak juga pintar, Ustaz. Wah, orang tua saja enggak, berbeda zamannya. Karena mindset mata. Jadi mata, dia sering menonton hal-hal yang tidak baik di dalam tontonannya tersebut. Akhirnya dia keluarkan, dan yang menjadi alat pelampiasan adalah keluarga. Makanya begini, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa uswatun hasanah? Rasulullah itu kenapa? Coba, apa kedahsyatan Rasulullah? Kenapa dakwah Rasulullah itu diterima? Kemudian para sahabat itu selalu mengikuti sami'na wa ata'na, apa yang dikatakan Rasulullah. Pertama mungkin dari akhlak beliau tentunya. Artinya beliau tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya juga, dan tidak mengatakan sesuatu yang beliau tidak kerjakan. Dan selalu dicontoh oleh para sahabat. Itu dia maksud saya. Artinya Rasulullah itu udah action duluan, baru bicara. Ini yang sekarang tidak ada pada orang tua. Dan jarang kita dapat itu. Jadi maksud saya begini, gak usah terlalu banyak buih. Mulut itu berbuih. Nah, kamu sholat, nah baca Quran, gak usah terlalu banyak semacam itu. Sampai berbusa. Tapi dia tidak melaksanakan apa yang dia bicarakan itu. Artinya apa di sini?
dalam mendidik itu terkadang kita kan terlalu banyak bicara. Ini. Maksudnya 1, 2, 3. semuanya sampai Iya. berbuih mulut itu. Anak itu hanya butuh sampel saja. Saya begini, saya kebiasaan saya itu memang harus murojaah. Harus Harus meroja. murojaah. Mm-mm. Paling sedikit minimal itu 1 juz 2 juz itu paling itu sedikit itu udah, tapi itu udah wajib. Tapi kan kebiasaan itu saya baca itu, dan saya tidak suruh anak saya, nak kamu terkadang baca Quran atau apa gitu. Saya cuma ngaji saja. Tapi saya lihat ketika saya, karena ini kebiasaan, dia lihat dengan matanya. Oke. Dia lihat dengan hari-harinya bahwa saya pulang dari kegiatan kemudian baca Quran dan sebagainya. Itu anak-anak itu sangat berpengaruh. Jadi dia bilang apa? Nggak terlalu capek kita menyuruh dia untuk baca Quran. Bahkan terkadang kita duduk, sayup-sayup tidak sampai, dia berada ruang tamu ngaji gitu. Artinya, oh benar ya. Ternyata anak-anak itu mencontoh. Nggak pun kita harus berbicara menasihati A sampai Z kepada anak itu, pada saat kita sudah memberikan contoh sama dia, memberikan teladan sama dia, nggak pun terlalu banyak bicara, dia mempraktekkan, mengikuti kita. Dan inilah yang dilakukan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu apa? Sudah action duluan. Rasulullah sudah berikan contoh duluan, baru Rasulullah berbicara. Inilah salah satu keberhasilan Rasulullah dalam berdakwah. Maka ini orang tua perlu melihat bagaimana Rasulullah ini. Iya. Jadi tips pertama adalah teladan, Ustaz. Teladan. Kalau ingin Ramadannya berkah, keluarganya berkah, diberikan keberkahan dalam keluarga maupun di Ramadan ini, maka pertama adalah tentu teladan. Bagaimana mungkin anak kita mau menjadi Ramadannya berkah kalau orang tuanya sendiri belum melaksanakan keberkahan yang Allah berikan pada bulan Ramadan. Baik, alhamdulillah kita sampai pada penghujung acara, Ustadz. Mungkin ada sepatah dua kata yang ingin disampaikan kepada pemirsa, Ustadz. Silakan. Iya. Jadi saya kembali seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa hatta idza adrakahul maut qala rabbirji'un. Banyak orang-orang yang setelah lewat masa di dunia ini dan berada di tempat yang berbeda, mereka ingin kembali lagi ke dunia ini. Mau ngapain mereka? Ingin beramal soleh. Dan kita bisa beramal soleh kapan saja bisa, tapi ada waktu yang dimana amal soleh itu begitu spesial di sisi Allah. Kapan itu? Pada saat Ramadan ini. Maka Ramadan ini adalah bulan berkah, maka kita maksimalkan. Tidak ada satu detik pun dalam perjalanan waktu selama Ramadan ini terkecuali ada nilai akhirat oriented dalamnya. Karena pada saatnya apapun yang kita lakukan di muka bumi ini semuanya silakan. Tapi kalau tidak ada di situ nilainya di sisi Allah, tidak ada Allah di dalamnya, maka sia-sia perbuatan itu. Maka berikhtiar apapun silakan, semua mengandung pahala. Kita mencari nafkah semuanya pahala semuanya. Baca Quran apa semuanya pahala. Tapi apapun yang kita lakukan sekarang tidak ada value-nya, kemudian tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada Allah di dalamnya, tidak ada niat untuk orientasi untuk Allah, maka sia-sia yang kita lakukan. Maka semua yang kita lakukan baik itu adalah baik semuanya. Tapi pada saat Ramadan ini spesial. Mudah-mudahan Ramadan ini berbeda kualitasnya seperti 2019, 2018 dan Ramadan 2021 ini begitu spesial karena di sini ada keberkahan di dalamnya. Terima kasih banyak, Ustadz. Ini pemirsa semakin malam ada dari Madura juga ini, Masya Allah. Ada juga dari mana tadi ini? Saya dari Bali, Ustaz ya. Terima kasih banyak para pemirsa yang senantiasa menyaksikan dari awal tontonan-tontonan yang kami sajikan, bukan hanya sekedar tontonan biasa, tetapi juga jadi tuntunan, Ustaz ya. Amin. Terutama meraih keberkahan di bulan Ramadan ini, dan seperti yang kita gaungkan adalah bagaimana kita meraih hidayah Al-Quran Subhanahu wa Ta'ala, hidayah daripada bulan Ramadan ini. Tetap saksikan kajian-kajian berikutnya, karena akan ada program-program yang lebih menarik lagi, lebih mendalam lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan insya Allah saya dan guru kita Ustadz Kamal Malawi akan tetap memberikan tadabbur pendalaman-pendalaman yang tematik berkaitan dengan tadabbur Al-Quran. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kesempatan, dan disukseskan apa yang semua kita impikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.